sekali lagi kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, sehingga firman Tuhan beroleh tanah yang subur dalam hati kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang terbentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita melihat dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Mazmur 107 ayat yang pertama. Mirip dengan apa yang sudah kita baca tadi. Mazmur 136 ya. Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya sering kali di dalam WA ini mendapat renungan-renungan pagi ya. Jadi orang-orang nggak peduli apa saya pendeta apa bukan gitu ya, kirim renungan. Mestinya memang kalau kirim renungan ke kamu baik juga ya, sebab kamu jarang baca Alkitab ya. Jadi kalau baca WA terus jadi baca renungan ya bagus juga ya. Tapi tentu kenalan saya orang Kristen semua, jadi saya setiap hari kira-kira bisa dapat 10 renungan ya. Kalau saya baca saya rasa saya nggak keburu merenungkan sendiri ya, terlalu banyak renungan begitu kan ya. Nah tadi pagi misalnya saya dapat sebuah renungan, iseng-iseng saya lihat nih ya, nggak mirip-mirip sama yang lain ya. Ini kayaknya agak bagus nih, coba saya mau lihat begitu ya. Saya bacain ya renungannya kepada kamu. Firman Tuhan mengatakan ya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dia kutip 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Lalu kemudian dia katakan, percayalah ketika kita melakukan ketiga hal tersebut, maka hidup kita akan berhasil dalam segala hal, karena firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Nah, kita lihat logika daripada orang yang mengirimkan renungan ini. Kedengarannya sangat bagus ya. Di depannya ceritanya begini, dia berceritanya, saya selalu memperhatikan orang yang sukses di dalam kehidupan. Orang yang sukses dalam kehidupannya itu selalu senyum, selalu senang, selalu gembira, ya, selalu sukacita, begitu kan? Nah, orang yang sukses, wah senyum, gembira, sukacita dan lain sebagainya, ya. Maka saya teringat akan firman Tuhan yang tadi ya diucapkan, tetaplah bersukacita apa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, ya. Nah, lalu kemudian di dalam aplikasinya maka dia katakan kepada kita, percayalah kepada kita ya, kalau kita melakukan ketiga hal tersebut, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur ya. Nah, jadi kalau kita tetap bersukacita, tetap berdoa dan kita tetap mengucap syukur, maka kita akan sukses. Kamu bisa melihat bagaimana logika daripada si penulis renungan ini ya. Jadi dia bilang orang sukses sukacita ya, senyum selalu kan, begitu kan. Nah
Lalu firman Tuhan memang ada, tetaplah bersukacita, bersyukur apa dan sebagainya, begitu kan? Lalu kemudian kesimpulan dia, maka kita harus tetap berdoa, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur supaya kita sukses. Kamu lihat kesalahannya enggak secara logika? Enggak ya, kamu orangnya baik, percaya aja semua, orang dikatain orang dibilang apa juga percaya ya, baik banget. Kalau kita lihat begini, orang yang diceritain sukses, selalu senyum, gembira, sukacita, apa segala. Saya mau tanya, itu orang sukses, dia tersenyum karena sukses, apa dia sukses maka tersenyum? Ayo. Dia sukses maka tersenyum. Kamu tersenyum terus belum tentu sukses, begitu kan? Ya, kamu tersenyum terus ya mungkin ya mulut agak mengok sedikit memang, begitu kan? Ya, jadi kelihatannya kayak senyum. Jadi logikanya orang yang kirim ini sebenarnya salah sekali kan? Ya. Maka firman Tuhan mengatakan gini, tetaplah bersukacita ya. Lalu kemudian tetaplah berdoa. Lalu kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Nah, 3 hal ini kalau kita lakukan maka kita sukses. Nah, ini logikanya kemana-mana, begitu kan ya. Jadi bukan maksudnya Tuhan seperti itu ya. Memang orang sukses dia tersenyum karena dia sukses, bukan karena kita tersenyum lalu kita sukses. Kalau enggak kita semua ketawa-ketawa aja di sini pulang sukses kan ya. Nah, jadi tentu tidak begitu kan maksud daripada firman Tuhan ya. Nah, jadi tidak ada di sana lalu kemudian dikatakan oleh siapapun juga dalam itu, kalau kita tersenyum, bersukacita, tetap berdoa, maka kita akan sukses. Enggak, begitu kan? Ya, enggak. Nah, jadi pada kali yang kedua ini kita boleh berpikir ya, kita kalau mengucap syukur itu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur maka Tuhan baik. Apa Tuhan baik maka kita bersyukur? Tuhan baik maka kita bersyukur, bukan kita bersyukur supaya Tuhan baik, begitu kan sebenarnya. Jadi itu adalah satu kesalahan logika yang suka dilakukan oleh orang-orang. Saya boleh cerita sedikit. Ada seorang bapak-bapak nih ya, saya baru membaca ya, hidup manusia itu sebenarnya terdiri dari 3 periode ya, 3 periode. Periode pertama ya, kita masih muda, bekerja apa segala begitu kan ya. Nah, jadi periode pertama itu adalah periode produktif. Kita bisa kerja, kita bisa apa, gitu kan. Periode kedua adalah kita sudah pensiun, gitu ya. Nah, kalau mula-mula dalam periode pertama kita masih dapat duit, begitu kan. Periode kedua kita pensiun, udah nggak dapat duit, begitu kan. Ya, nah saya sudah masuk ke dalam periode kedua nih, udah purna bakti nih, begitu kan. Ya. Tapi nggak usah pusing kan, kita hitung aja hidup kita mau berapa lama. 10 tahun lagi. Hidup sebulan mau berapa duit? Sekian. Lalu kemudian jangan mewah-mewah tentunya ya, sekian. Kalau kita sakit kira-kira perlu berapa? Sekian. Nah, jadi hidup plus sakit cukup nggak duit? 10 tahun cukup. Nah, jadi hidup jangan lama-lama, 10 tahun aja, begitu kan. Tapi kita bisa masuk ke dalam periode ketiga, yaitu dalam periode ketiga ini adalah kita harus bergantung kepada orang. Jadi misalnya kita
susah jalan misalnya, kita nggak bisa jalan. Nah, kita harus bergantung. Nah, pada saat itu kalau Anda punya anak, ya bersyukur, pasti anak yang pelihara saudara, ya, begitu kan? Nah, tetapi memang ada beberapa hal yang dinasihatkan sama orang pada waktu kita hidup dalam periode ketiga, yaitu periode di mana kita harus bergantung pada orang. Terutama kita bergantung pada anak kita kan, ya. Nah, diingatkan biasa di sana tuh kita jangan egois, jangan mikirkan diri sendiri. Selalu kita boleh berterima kasih meskipun kita merasa anak kita harus rawat kita dong. Dulu kita yang rawat dia, sekarang dia giliran rawat kita. Begitu kan? Ya. Nah, kita jangan mempunyai sikap seperti demikian, tapi kita selalu humble. Selalu merasa kalau anak kita bisa baik kepada kita, kita harus mengucap syukur. Begitu, ya. Nah, satu kali ada anak nih, ya. Dia punya suami tentu ya, punya suami. Nah, dia punya papa. Pengen ajak jalan-jalan papanya nih, pengen ajak jalan-jalan, ya. Lalu duitnya sebenarnya nggak banyak ya. Oh, kalau udah banyak duit, kalau ajak jalan-jalan ya udah biasa lah. Tapi ini demi menyenangkan ayahnya diajak ya. Jadi sang istri sama suaminya lalu ajak sang mertua nih, ya, mertua laki pergi jalan-jalan tamasya, begitu kan ya. Tapi seperti yang saya katakan ya, kita kalau baik sama orang kadang-kadang pertama dia merasa berterima kasih, kedua dia merasa begini, dan kelima kali dia merasa kamu wajib melakukan ini, begitu kan? Nah, ini juga sang suami baik ke mertua, sang anak ya sayang papanya, begitu kan? Jadi punya duit semengga-mengganya supaya papanya senang, bawa, ajak tamasya, jalan-jalan, ya, papanya senang juga kan. Tapi papanya ini egois. Kalau makan sengaja dibilang, makan di situ enak tuh, makan di situ enak. Tapi dia nggak pikirkan berapa harganya makan di situ, ya. Mantunya itu setengah mati cari uang. Itu udah ajak jalan-jalan, udah puji Tuhan. Kenapa lu mintanya makan yang mahal-mahal? Ya, diajak makan kemanapun sama mantu ya, puji Tuhan lah, terima kasih lah. Itu udah baiknya dia kan. Tapi sengaja pilihnya yang mahal. Terus bilang, saya tuh kalau pulang nanti saya pengen beli ini, saya pengen beli ini, saya pengen beli ini. Lu mau beli itu boleh, lu beli pakai bayar sendiri. Enggak, minta anak, minta mantu, begitu kan. Nah, mereka ajak jalan-jalan papanya tuh karena kebetulan sang anak itu berulang tahun. Jadi diajak, yuk Pak, sekali-kali kita merayakannya nggak di rumah, kita merayakannya, kita jalan-jalan yuk ya, kita itu jadi bisa lebih berkesan, begitu kan. Tapi waktu anaknya pas ulang tahun ya, WA, selamat ulang tahun ya. Dia tulisnya dia tulisnya di dalam bahasa Tionghoa ya, karena dia bisa Chungben, saya nggak bisa. Dia tulis Chungben, tapi dia tulis nama anaknya aja salah. Mungkin dia pakai autocorrect kali ya, tek keluarnya yang salah hurufnya. Tapi saya nggak tahu ya, masa nama anak nggak tahu ya, keluar huruf ini, ya udah dia kirim aja. Anak pikir ya, gila, ini selamat ulang tahun dari papa, nama anaknya aja dia tulis salah, begitu. Jadi dia merasa papanya sembarangan aja, ya kirim itu ya cuman basa-basi, begitu kan ya. Sampai ulang tahun daripada anak itu dia merasa papa nggak sayang saya, dia egois, dia cuman sayang dirinya.
Kemana-mana dia maunya makan enak, beli barang mahal-mahal. Orang beli ini dia ikut beli begini seperti ini. Tapi dia tidak pikir anak, tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih diajak jalan-jalan. Apa rasanya itu anak? Sedih bukan main kan? Ya, kebetulan saya ketemu dia pada waktu hari ulang tahun. Pada hari ulang tahunnya dia nangis karena punya papa seperti itu. Jadi yang dia merasa papa tidak sayang saya, papa sayang diri sendiri, ya maunya senang diri sendiri, dia tidak sayang saya. Nah, jadi di situ kita lihat bukan, kalau kita ini take for granted kan, si papa ini anak mesti rawat gua, anak mesti nyenangin gua, begitu kan? Karena dia paksa mesti begini, tanpa merasakan anak itu baik banget, anak itu banget, anak lain mungkin tidak begini, dia dalam keadaan susah juga masih ajak papanya jalan-jalan, tapi sang papa seperti itu, ya, tuh anak nangis gitu, ya, melihat papanya seperti gini. Papanya sebenarnya punya anak laki, tapi anak lakinya nggak pernah ajak jalan-jalan. Meskipun lebih kaya, tinggal di luar negeri, nggak pernah ajak bapaknya, begitu kan? Tapi ini anak yang ajak jalan-jalan tidak diterima kasih. Mungkin dia lebih sayang anaknya yang di luar negeri kali, dianggap lebih sukses, tapi tidak kasih apa-apa. Seperti itu. Nah, saya membayangkan kalau Tuhan juga kepada kita seperti demikian, ya, nah, dia berikan kepada kita berkat. Pemazmur sampai mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, for He is good, ya. Kalau lagu yang kemarin God is so good, begitu ya, baik banget, aduh baik banget, Tuhan itu baik banget. Dia merasakan bahwa Tuhan itu baik, begitu kan? Maka dalam kebaikan daripada Tuhan tuh dia bersyukur. Aduh Tuhan, aduh aku puji Tuhan, punya Tuhan seperti Tuhan, ya, baik banget, memperhatikan kita, memelihara kita, memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, seperti itu, ya. Kita bisa bersyukur sungguh-sungguh bahwasanya sebab Dia baik kepada kita, begitu kan? Lalu kita mengucap syukur, begitu kan? Nah, tetapi Bapak Ibu bisa bayangkan kan, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita anggap itu kan kerjaannya Tuhan ya mesti baik ke kita, ya Tuhan mesti pelihara kita, Tuhan mesti lindungi kita, Tuhan mesti berikan kita yang baik-baik, Tuhan mesti jaga kita, Tuhan mesti ini, Tuhan mesti ini. Anda lihat nggak? Anda sudah sampai kepada pemberian Tuhan yang lebih dari 5 kali. Anda merasa Tuhan harus begini pada saya. Kalau enggak, gua enggak anggap lu sebagai Tuhan. Kalau enggak, gua enggak mau percaya sama lu. Kalau enggak, gua enggak mau deket sama lu. Begitu kan? Karena kita rasa take for granted. Kita harus merasa Tuhan mestinya begitu. Tuhan mesti kasih saya. Tuhan mesti pelihara saya. Nah, sebagai buktinya, coba kita jalan, ya, jalan. Lalu kemudian karena mata kita lihat kemana-mana, kita ngelihat di depan kita ada got, begitu kan? Lalu masuk ke got, gitu kan? Ya. Lalu kemudian supaya ceritanya lebih bagus gitu, kita bilang aja masuk ke got, terus tulang kita patah, begitu kan? Berantakan, begitu kan? Siapa yang diomelin? Bukannya mata kaki. Lu udah ada mata, lihat got, mesti lihat dong. Enggak ya, enggak lihat matanya sendiri. Gimana lu dikasih mata sama Tuhan, got nggak kelihatan, jalan nggak hati-hati, masuk got siapa salah? Salah lu sendiri, mata lu kemana? Begitu kan? Enggak, pasti kita salahin siapa?
Salahin Tuhan kan. Tuhan, katanya Tuhan jaga saya. Yang cinta Tuhan, dia tidak membiarkan orang yang mengasihinya jatuh tergeletak. Saya bukan jatuh tergeletak nih, jatuh nyemplung ke got sampai patah. Gimana? Firman Tuhan itu bohong ya. Saya ini katanya dijaga, katanya jatuh tidak sampai tergeletak. Begitu. Saya ini bukan tergeletak aja, menjerit-jerit kesakitan. Nah, siapa yang dimarahin? Tuhan yang dimarahin. Karena kita take for granted. Tuhan harus jaga kita. Tuhan tidak boleh ngapa-ngapain kita. Kalau kita kenapa-napa, itu salah Tuhan. Itu jahatnya Tuhan. Kita merasa begitu loh. Ya, kita merasa seperti itu. Padahal Tuhan sayang kita. Tuhan sakit hati nggak? Anak itu sampai nangis, lihat papanya. Cuma inget diri sendiri. Dia berkorban sama suaminya, ajak mertua, ajak papa untuk pergi supaya dia senang meskipun duit pas-pasan. Dan nyari makan yang mahal-mahal, cari barang yang enak-enak, dia mau bawa pulang ke rumah, begitu kan? Tapi tidak ada rasa terima kasih. Pada waktu anaknya ulang tahun, sembarangan kirim ucapan ulang tahun asal basa-basi. Anak sakit hati bukan main. Anak bisa nangis, punya papa seperti gini. Dia bilang, papa tuh gak sayang saya. Dari kecil saya rasa dia tidak sayang saya. Saya rasa Tuhan juga gitu dong. Ya, pada waktu dia berikan kepada kita segala sesuatu yang baik. Ya, segala sesuatu yang baik. Lalu kemudian kitanya tidak berterima kasih. Tuhan sakit hati nggak? Tuhan sedih nggak? Kalau Alkitab ya menggambarkan Tuhan Yesus bisa menangis. Memang Alkitab mengajarkan kepada kita ya, bukan benar-beneran Tuhan di surga itu menangis, begitu kan ya, tetapi Tuhan mengizinkan kita pakai bahasa manusia untuk Tuhan. Meskipun Tuhan belum tentu seperti itu. Tapi kita yang manusia gak bisa kan gambarin Tuhan bagaimana kan ya. Nah, tapi kita boleh pakai karena Alkitab juga pakai. Misalnya ayat Alkitab, jangan mendukakan Roh Kudus. Tuhan bisa sedih gak? Tuhan bisa berduka gak? Alkitab bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Kita tidak mengerti gimana Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa berduka. Tapi yang kita tahu Alkitab mengatakan kita demikian untuk sebagai sebuah gambaran bagi kita manusia yang terbatas yang tidak mengerti akan Tuhan yang tak terbatas. Maka Tuhan bisa sedih gak? Kalau kita ditanyain dengan otak, bagaimana masa Tuhan kita bisa bikin sedih? Kalau Tuhan bisa dibikin sedih sama kita, kita dong yang menentukan Tuhan, begitu kan? Nah, sampai di situ kita tidak mengerti Tuhan. Tapi kalau kita sampai kepada bagian Alkitab yang tidak mungkin kita bisa mengerti, ya, maka kita pakai satu kata kan. Dari dulu saya ajarin katanya apa? Pokoknya, begitu kan? Jadi Tuhan bisa sedih nggak? Alkitab mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Tuhan bisa sedih nggak? Bisa. Bagi kita manusia, Tuhan sedih. Pada waktu kamu tidak mengucap syukur, pada waktu kamu dalam keadaan tidak bagus, lalu kemudian kamu bisa marah-marah Tuhan, Tuhan sedih nggak? Tuhan sedih. Tuhan sedih. Kita boleh pakai itu. Ya, Tuhan sedih. Lagu yang kemarin. Masih ingat gak nyanyi apa? Gak ingat kan? Coba tadi lagu pertama apa? Nah, kita tuh sembarangan cuman nyanyi. Tapi kita gak ingat lagu pertama apa tadi? Lupa kan? Gak berkesan. Tapi satu lagu
berkesan buat saya. Lagu apa kemarin yang kita nyanyi bersama? Semua juga nyanyi sama-sama ya. Kemarin kita nyanyi The Goodness of God, ya, The Goodness of God. Apa namanya? Saya lupa ada mau ngomong apa. Jadi begini, ya. Lagu ini sangat berbicara kepada saya. Jadi saya sering dengan anak saya. Ini anak saya yang saya dapatkan setelah saya pulang dari Amerika, sehingga setelah pulang dari Amerika tuh saya lebih mendekat kepada Tuhan, lebih berharap perjumpaan dengan Tuhan, ya, dengan pengalaman saya. Lalu anak ini bisa didapatkan, diajarkan seperti itu. Yang lain masih saya yang lama begitu pengertiannya, ya. Yang ini yang baru mengertinya berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita sering dengan anak ini jadinya, Pak, kita udah lama ya enggak punya pengalaman dengan Tuhan. Iya betul. Kita mesti minta loh kepada Tuhan supaya kita bisa mengalami Tuhan, begitu kan? Nah, bagus sekali kita saling mengingatkan untuk ingat Tuhan, ya. Nah, satu kali Tuhan berikan begini pengalamannya. Saya lagi duduk, ya, saya lagi putar lagu The Goodness of God ini, The Goodness of God. Tapi pada saat itu, ya, pada saat itu mendengar lagu itu, Tuhan menjumpai saya, ya. Bagaimana? Jadi waktu saya kecil, SMP, SMA, papa saya meninggal pada waktu saya umur 9, kelas 5. Kelas 5 SD papa saya meninggal. Kelas 6 pindah, rumah mau dijual, pindah sebentar ke Kebayoran, numpang, lalu kemudian saya pindah ke Bogor, begitu kan, selama 8 tahun di sono, begitu nanti baru kembali ke Jakarta. Tapi selama hidup saya di Bogor ini, jadi sekitar SMP SMA ini saya hidup di dalam kemiskinan. Sebenarnya koko saya paling besar sebenarnya itu dapat mama papa punya peninggalan, itu dia bekerja begini, tapi ya mungkin salah jalan, akhirnya kemudian bangkrut, ya. Sudah sama sekali bangkrut, sudah nggak ada yang nggak bisa tanggung mama lagi. Nah, jadi cici saya kerja di di toko roti, ya. Kalau Sabtu Minggu tuh rame banget di Bogor gitu. Jadi dia kerja part timer, Sabtu Minggu kerja di sono, ya, dan uangnya dia kasih mama. Nah, kita hidupnya dari situ, begitu. Lalu kemudian dia kerja di Jepang. Mungkin 80% gajinya itu dia kasihin ke mama, begitu kan? Sisanya buat dia bayar kos, begitu kan, ya. Nah, jadi kami hidup miskin, ya. Saya hidup miskin. Kita berbulan-bulan makan nasi sama garam cuman, ya, nasi sama garam. Kadang-kadang mama saya bikin sup, ya, bikin sup. Mama beli daging 1 ons, ya. Kamu tahu nggak 1 ons berapa banyak? Tahu dong, ya. Ibu-ibu masa nggak pernah masak, gitu kan? Saya pengen tanya, kalau kamu makan steak, ya, beefsteak, ya, beefsteak. Ukuran di Indonesia 1 beefsteak itu berapa gram? Tuh, pada pintar semua, pada tukang makan beefsteak, ya. Dia tahu Indonesia itu ukuran beefsteaknya tuh 200. Yang mengikuti luar negeri 250 gram. Ada yang pelit-pelit 200 gram. Orang Indonesia makannya nggak sebanyak orang bule, ya. Kita makannya, kita kecil kan, kurang daging. Nah, jadi 200 gram. Mama saya cuma beli 1 ons, ya, 1 ons, 100 gram. Lalu kemudian makannya itu
Mama 1, anak 4. Ada 3 di Bandung, yang sama mama cuma 4. Ya, 4, mama 1, ya, pembantu 3. Begitu. Hebat ya, nggak punya duit pembantu 3. Kamu 1 pun juga enggak. Pembantu 3. Kenapa pembantu 3? Ini pembantu sudah kerja dari mama saya belum punya anak, sampai punya anak, sampai anak gede, ya, dia tuh jadi pembantu dari mama saya. Jadi waktu kita nggak punya duit, kita sudah bilang pembantu. Kami sudah miskin, nggak punya duit, nggak bisa bayar gaji. Kamu pulang dah ke kampung, kita nggak bisa bayar lagi. Pembantu kita 3-3-nya ini, selagi kamu punya duit, kami ikut kamu. Kita senang ikut kamu. Sekarang kamu nggak punya duit, masa kita tinggalin? Dia bilang, selama kita masih bisa makan, kita tidak akan tinggalin. Begitu pembantunya. Kalau sekarang, Nyonya, gaji saya berapa? Sedikit amat, segini. Kasih saya segini, kalau nggak saya keluar. Pembantu sekarang begitu ya. Atau Nyonya, kenapa gaji saya begini? Tetangga kasih saya segini, pembantunya. Kok saya cuma segini? Kasih paling sedikit segitu. Kalau nggak saya berhenti. Nah, diancam-ancam kita ya. Ini disuruh pulang, nggak mau. Jadi kami makan ber-8. Kita makan apa? Ya makannya cuma nasi sama garam. Makan nasi sama garam, dia juga makan nasi sama garam. Gitu kan? Pokoknya kita makan apa, dia makan apa. Begitu kan? Nah, mama beli daging 1 on, direbus jadi gede apa jadi kecil? Nah, semua tahu ya, jadi kecil. Udah 1 on direbus jadi ciut kecil. Sama mama dipotongin setengah senti kali setengah senti pun, kalau nanti disendok sama 1 anak rakus, ya habis itu seon. Ya langsung habis, apalagi anak-anak. Jadi ini 1 panci nih sup ya. Anak tuh ngambil supnya gimana? Jangan dikocek, nanti dagingnya mental-mental. Nah, pelan-pelan sendok, gitu kan? Daging ada di atas atau di bawah? Ya di bawah dong. Korek pelan-pelan. Jangan keras-keras, ntar dagingnya ngambang, gitu kan? Nah angkat, begitu kan? Tapi yang lain semua juga anak busuk kan, pengen juga. Mama lihat tuh dia mancing, gitu kan. Jadi sama mama setengah senti kali setengah senti kubus disuir sama mama. Ya, disuir 1 ons itu disuir. Ya, tetap biar disuir itunya dagingnya ada di mana? Di bawah kan. Nah, saya udah pelan-pelan nih. Jangan sampai itu daging-daging ngambang nih, karena itu ketahuan. Nggak boleh begitu, semua juga mau dagingnya doang gitu. Kalau kamu sendok begitu yang lain kan nggak kebagian. Nah, lalu sama mama diambil sendoknya, diaduk, ya ilah, daging gue hilang dah, gitu kan? Ya, lalu disendok. Kamu bayangin ya, 1 ons daging dibikin sup. Makan ber-8 untuk 3 kali makan. Siang, malam, besok pagi. Artinya kita makan sekali makan ber-8, 3 kali makan 1/24. 1/24 cuman berapa? Cuma 4 gram. Cuma seorang sekali makan 4 gram. 4 gram direbus lagi, begitu kan? Ya, diudek, disuir lagi kan? Ya, nggak dapat segini, nggak dapat. Saya sampai pada waktu itu pengen makan daging kan? Sendok pelan-pelan, begitu, ya. Tapi mami diaduk kan? Ya sudahlah, nah, nasib, gitu kan?
pengen rasain apa sih rasanya daging. Nah ini ada nih ya, daging lumayan makan. Batu kan nasinya yang murah kita, jadi banyak batu kan. Item-item bukannya daging, batu. Aduh, kata buang batu gitu ya. Nah ini ada nih satu kayak benang kan, ya kayak benang. Makan nggak bisa kayak makan bistik. Kamu pakai geraham kan? Kalau kita taruh di geraham langsung hilang tuh. Mana? Kumur-kumur cari daging gua di mana? Gitu kan? Cari tusuk gigi, mana daging gua? Enggak loh, nggak bisa taruh geraham, hilang langsung kan? Saya taruh di mana? Saya taruhnya di sini, kayak makan kuaci kan? Kepengen rasain apa sih makan daging rasanya? Gitu loh, saking kepengen ngerasain daging. Mungkin kita tahunan nggak pernah makan daging, makannya di sini. Nah itu waktu saya dalam keadaan miskin. Nah pada waktu itu marah nggak sama Tuhan? Marah sama Tuhan. Tuhan katanya Tuhan piara janda, piara anak yatim. Mana buktinya? Mama saya janda gak dipiara. Buktinya kita makan nasi sama garam seperti ini. Marah sama Tuhan. Karena kita apa rasa? Tuhan harus pelihara saya. Nggak pelihara boleh dimakiin. Maka dari SMP SMA itu saya bertekad I don't want to be a Christian. Meskipun pada waktu kecil saya sudah dibaptis, tidak mau disidi. I don't want to be a Christian. Saya satu-satunya di keluarga tidak mau jadi Kristen. Mana Tuhan katanya baik, buktinya tidak pelihara. Tapi kita marah-marah kan pada Tuhan. Kita merasa Tuhan harus pelihara saya. Harus. Kita merasa gitu. Nah, pada waktu saya di rumah sendiri ya, kebetulan putar lagu The Goodness of God ini ya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Ya. Sepanjang hidup Tuhan setia, kasih setianya untuk selama-lamanya. All my life you have been so good. Tuhan itu sangat baik, so good. Tuhan itu baik. Nah di situ saya nangis. Saya ingat dulu saya muda, makan nasi sama garam, makan nasi sama garam. Makan itu seumur hidup tuh saya makan daging seperti itu tidak pernah lupa. Maka kalau saya paling bersyukur adalah kalau makan steak kan, aduh Tuhan sekarang 2 ons sendiri. Dulu 1 ons berdelapan 3 kali makan, begitu ya. Sekarang 1 kali makan 2 ons sendiri. Aduh Tuhan baik banget kan sebenarnya. Nah, tapi saya pada waktu saya dengarkan lagu itu ya, you have been so good, so good. Tuhan tuh sangat baik. Tuhan tuh begitu baik kepada kita, ya. Sebab Dia setia, sebab kasih setianya so faithful, kasih setianya selama-lamanya. Saya nangis karena kami miskin memang. Kami makan nasi sama garam, berbulan-bulan kami makan nasi sama garam. Tapi dari anggota keluarga saya ada nggak yang mati kelaparan sampai sekarang? Tidak ada. Ada nggak anak mama yang mati karena kelaparan? Nggak ada. Nggak ada. Semua sampai sekarang kalau meninggal karena sakit, bukan karena kelaparan. Nah, Tuhan, God is so faithful. God is so good. Sedangkan kita marah-marah kan? Kita marah-marah. Saya di situ nangis. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak bersyukur ya. Pada waktu kita miskin begitu, kita tidak percaya kasih setia Tuhan, kita tidak percaya Dia baik. Tapi setelah kita melewati semuanya, kita menengok ke belakang,
kita lihat betapa sebenarnya Tuhan peliharakan kita. Tidak sampai kami mati kelaparan. Gak ada satupun yang mati kelaparan. Ya, maka Tuhan kepengen kita bersyukur. Gereja dipelihara Tuhan 26 tahun. Kita boleh mengeluh sama Tuhan. Tuhan sekarang gara-gara pandemi, Tuhan sih kasih pandemi. Nah, Tuhan disalahin lagi. Maka jadi anggota kita kurang nih, gimana sih Tuhan? Tuhan disalahin. Bukan kita bersyukur. Kita masih ada loh. Kita masih diselamatkan. Kita masih dilindungi. Kita masih diberikan kesehatan. Diberikan kesempatan. Kita tinggal berjuang lagi kan. Ayo kita mulai lagi. Takut apa? Tuhan bersama kita. Ayo kita mulai lagi. Ayo kita berjuang lagi. Ayo kita cari jemaat lagi. Ayo kita semangat. Begitu kan. Untuk meneruskan gereja ini. Jangan marah-marah kepada Tuhan. Gara-gara Tuhan nih kasih kita pandemi. Begitu kan. Nah, itu seperti saya kan. Pada waktu saya muda. Kita tidak bersyukur. Pada waktu kita ulang tahun 26 ini. Kita ingat. Ya. Jangan kita buat Tuhan sedih. Ya. Mari kita bersama. Kita berjuang lagi bersama dengan gereja ini. Tuhan baik. Lamanya kasih setianya. His faithfulness. Ya. Has set. Kesetiaan Tuhan kepada kita selama-lamanya. Tidak berhenti. Tinggal kita mau gak bergantung. Mari kita tetap bersama-sama berjuang. Kembali. Meskipun yang lalu sudah berlalu. Begitu kan. Karena pandemi kita jadi berkurang. Kita jadi tidak begitu banyak jemaat seperti semula. Tidak takut. Karena Tuhan beserta kita. Mari kita bersama. Berjuang lagi. Kita cari jemaat lagi. Kita cari mereka yang belum kenal Tuhan. Kita ajak kepada Tuhan. Dan kita tetap senantiasa bersyukur. Sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mau enggak? Pada waktu Kanda lihat batu kemarin. Ingat ya. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk gereja. Kembali memajukan gereja. Kalau Tuhan bersama kita, apa yang kita takutkan? Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, mari kita tenang sejenak. Bayangkan kasih setia Tuhan kepada kita. Bayangkan kebaikan Tuhan kepada kita. Memberikan kepada kita kesempatan. GSRI Sunter ini boleh berdiri 26 tahun. Dan kita masih ada di sini. Mari kita serahkan masa depan kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang setia. Mari kita bersama-sama menyingsikan lengan baju kita. Bersama-sama kembali berjuang. Bersama-sama mencari jiwa. Kembali memenuhi gereja Tuhan dengan orang-orang yang percaya. Silahkan Bapak Ibu berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa untuk diri Anda. Berdoa untuk gereja. Anda berdoa dalam hati masing-masing.
Ya Tuhan, all my life you have been faithful. Tuhan setia. All my life you have been so good. Tuhan itu begitu baik kepada kita. Dengan kesetiaan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, mari biarlah kami boleh bersama-sama berjuang kembali untuk gereja Tuhan. Kembali bersaksi kepada orang, menarik jemaat untuk mereka percaya kepada Tuhan dan datang untuk merayakan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan tolong, dalam usia 26 tahun ini kami tidak putus semangat, tidak putus asa. Tapi kami bersama-sama boleh berjuang untuk tetap memuliakan Tuhan, memajukan gereja. Sehingga sungguh gereja di Sunter ini boleh menjadi gereja Tuhan yang sungguh memuliakan nama Tuhan dengan anggota gereja yang dekat Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.